Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Perdana. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul logam tembaga, yang mana materi ini saya buat atas dasar tugas ya yang diminta oleh Pak dosen, yang mana dosen pengampus saya ingin memberikan satu materi kepada setiap mahasiswanya. Dari tiap-tiap materi itu boleh bebas judulnya selama menggunakan material logam ataupun non logam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan menyampaikan material logam tembaga. Jadi pengertian dari material logam tembaga ini adalah, jadi beberapa logam yang ada di dunia, khususnya yang sering kita gunakan di antara kita ya, di industri ataupun di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat lainnya, itu salah satu material yang paling banyak digunakan adalah tembaga. Jadi klasifikasi sifat tembaga itu sendiri ada dua sifat, yang mana sifat fisika dan sifat kimia. Jadi kita bahas salah satu dulu, nanti kita paralel ya buat ke belakangnya gitu kan, ke depannya maksudnya. Jadi dari sifat fisika dulu, apa tuh yang dimaksud dengan sifat fisikanya dari material logam tembaga ini? Yang pertama adalah tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. Itu salah satu sifat fisiknya ya tembaga, yang mana warna kuning kemerah-merahan ini itu adalah merupakan khas warna yang dimiliki oleh logam tembaga itu sendiri. Terus yang kedua adalah lentur ya, sifat fisiknya itu adalah lentur. Dalam artian lentur ini fleksibel, yang mana logam material tembaga ini mudah untuk dirubah gitu. Misalkan salah satu lempengan besi ataupun kabel itu mudah untuk dibengkokkan, salah satunya. Daktilitas itu yang dimaksud dengan daktilitas adalah apa, lupa lagi saya. Daktilitas itu sifat fisikanya tembaga, atau yang dibilang ini nih, daktilitas itu tembaga yang mudah regang gitu, yang mudah berubah di saat karena kena hantar panas, misalkan salah satu besi atau lempengan. Kalau dia konsisten kena suhu panas secara kontinu, dia yang tadinya lurus bisa agak melengkung begini. Itu salah satu karakter fisiknya dari si tembaga itu sendiri. Yang keempat itu adalah konduktivitas, dan yang mana konduktivitas ini tembaga itu salah satunya adalah punya daya hantar listrik yang sangat baik ya, yang mana banyak banget digunakan di kita di Indonesia, khususnya di kabel-kabel ataupun di tempat setrikaan zaman dulu itu. Terus ada di buat dangdang masak, itu ada salah satunya digunakan di situ. Terus yang selanjutnya adalah titik leleh ya. Di sini ada titik leleh dan titik didih, yang mana
material tembaga ini memiliki titik leleh dan titik bih yang sangat tinggi. Titik leleh tembaga berada di sekitar 1084 derajat Celcius dengan titik didih mencapai 2562 derajat Celcius. Itu adalah beberapa sifat-sifat fisika tembaga. Lalu bagaimana dengan sifat kimianya? Sifat kimia yang mana? Sifat kimia tembaga itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu dia tidak reaktif ya. Dalam artian begini, tembaga itu logam yang tidak reaktif karena tidak mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Ya, hal-hal kayak begini membuat tembaga cenderung stabil gitu ya, daripada logam-logam lainnya. Ketidakpastian, ketidakreaktifan ini juga membuat atau mengakibatkan tembaga tidak mudah berkarat gitu. Lalu memiliki energi ionisasi yang rendah gitu. Jadi apa tuh yang dimaksud dengan energi ionisasi yang rendah? Jadi hal tersebut dikarenakan tembaga termasuk ke dalam golongan logam transisi ya, yang disandai dari chemistry libertex itu logam memiliki energi ionisasi rendah gitu dan cenderung kehilangan elektron yang karena terionisasi tadi ya, karena terionisasi tadi ketika terlibat dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan tembaga. Yang pertama adalah konstruksi bangunan, yang kedua adalah kabel listrik, yang ketiga adalah kendaraan bermotor, yang keempat adalah pagar dan gagang pintu, yang kelima adalah alat pengukuran air. Yang mana konstruksi bangunan misalkan dari beberapa, ada panel, terus ada atap, yang di sini genting cuma di bagian-bagian di konglomerat misalkan dari China atau Arab atau yang lainnya, itu atapnya menggunakan tembaga karena dia itu tahan ya, bisa puluhan tahun gitu menggunakan tanpa digenti-genti. Terus konstruksi bangunan yang kedua itu adalah bisa di list dinding gitu kan misalkan, terus bisa di jadiin tralis gitu bangunan itu salah satunya. Yang kedua adalah dari kabel listrik itu sendiri kebanyakan yang menggunakan tembaga itu bisa diketahui dari warnanya, bisa dikupas bagian luarnya kabel itu pasti akan terlihat itu bagian tembaganya kebanyakan. Terus juga di komponen-komponen listrik yang lainnya dalam arti televisi ataupun radio atau yang lainnya. Selanjutnya adalah kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor di sini banyak di sini. Banyak kayak spool, rem gitu kan. Kayak menggunakan banyak banget menggunakan komponen-komponen yang terbuat dari tembaga. Dan yang keempat adalah ada pagar dan gagang pintu, misalkan ya tadi pagar itu dari tembaga misalkan karena tadi ya yang tahan terhadap korosi tadi. Terus ada gagang pintu, bahkan yang lainnya mungkin yang bisa disetting di dalam perumahan. Terus yang kelima adalah untuk alat pemurnian air ya tadi, yaitu buat pemurnian air, buat instalasi air, kebanyakan buat menggunakan tembaga. Apa sih kelebihannya tembaga itu sehingga banyak itu digunakan oleh manusia zaman sekarang mungkin ya? Yang pertama itu adalah pasti karena tahan lama ya, karena sifatnya tembaga tadi itu adalah kuat terhadap korosi gitu kan. Terus yang kedua adalah estetika itu yang dimaksud dengan estetika itu dalam dunia seni ada beberapa yang menggunakan material tembaga. Contohnya misalkan kayak contoh ada wayang di situ kan, dunia seni. Kenapa estetikanya di situ kan punya beberapa varian. Yang pertama adalah kenapa dibikin seni gitu kan, karena dia mudah untuk dirubah itu posisinya, mudah untuk dilakukan. Yang kedua adalah dia punya warna bervarian, bisa tadi merah atau kuning kemerahan, bahkan jingga, bahkan ada hijau karena proses apa tadi yang namanya
proses terkena udara yang luar, bagian luar tadi itu akan membuat seni sendiri buat orang di bidang seni itu sendiri. Terus yang keempat itu material tembaga ini bisa disolder ya. Jadi komponen-komponen AC di indoor itu dalamnya kan kebanyakan material tembaga itu kalau bolong bisa disolder aja gitu. Jadi masih bisa ditambal atau dielas-elas kecil lah gitu. Lalu yang kelima adalah garansi ya, dari saking yakinnya gitu beberapa distributor dengan material logam tembaga ini, banyak banget distributor itu memberikan garansi kepada konsumennya agar menggunakan tembaga ini sebagaimana spesifikasinya yang dicantumkan di situ. Terus apa sih kekurangan tembaga itu sendiri? Nah, masing-masing material punya kekurangan. Salah satu dari kekurangan tembaga itu adalah ya yang pertama ya udah kita ketahui, karena materialnya ini sangat banyak digunakan, jadi material ini sangat mahal gitu kan. Tergantung tuh spesifikasinya, tergantung kualitas itu sendiri, semakin bagus ya semakin mahal. Yang kedua adalah ekspansi atau kontraksi tadi yang mudah dia kalau terkena panas tadi, dia bisa bengkok atau bisa akan berujung bisa yang tadinya flat jadi cekung, yang tadinya bulat jadi ada benjolan dikit gitu. Terus efek patina, nah di posisi ketiga itu ada efek patina yang tadi, yang mana kalau terkena udara luar, tembaga itu akan berubah warna ataupun akan ada penambahan warna di situ. Yang tadinya itu merah ke kuningan atau kuning kemerahan akan ada warna hijau di situ karena efek udara luar tadi, itu yang disebabkan efek patina tadi. Terus yang keempat itu tembaga ini bisa meninggalkan jejak, jadi noda gitu. Misalkan salah satu tiang bersandar ke dinding atau ke kayu dan tiang tembaga itu diangkat, itu akan meninggalkan residu di situ dari tembaga itu sendiri. Yang tadinya dindingnya putih itu akan menjadi hitam kecoklatan gitu di situ. Itulah salah satu kekurangan tembaga. Jadi ini ada beberapa contoh efek patina di sini. Lalu ada ekspansi atau kontraksi di sini, yang mana jelas di sini ya ada noda bekas tembaga. Ya ini bagian tadi yang saya sampaikan, efek patina itu ya seperti itu, ada kehijau-hijauan dari tadinya tembaga warnanya kuning kemerahan, ada kehijauan di situ. Terus efek patina tadi, yang tadi ini ada yang tadinya flat jadi ada bakalan cekungan di situ di bagian-bagian itu. Contoh kecilnya ini mungkin bisa mewakili apa yang dimaksud dengan ekspansi atau kontraksi tadi. Nah ini yang bagian bawah, di bawah itu ada bagian yang terkena atau noda bekas tembaga, itu yang saya maksudkan tadi, di mana dia bersandar di dinding, yaitu dampaknya akan terlihat kotor sekali gitu. Kesimpulannya karena ya tembaga ini karakteristiknya berbahan tembaga ini banyak digunakan di dunia industri, karena kebutuhannya yang amat banyak, maka harga material tembaga semakin mahal. Jadi rata-rata ya tadi karena penggunaannya banyak, kata itu dari art ya, seni atau kebutuhan material buat industri atau rumah tangga, itu semakin banyak yang membutuhkan tembaga, sedangkan untuk mendapatkan tembaga itu sangat susah, jadi harganya sangat mahal. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Mohon maaf ya bila ada kekurangan atau salah-salah kata dari segi penyampaian, ketidakjelasan, itu kekurangan dari saya, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.